Pemerintah mengaktifkan kembali 11 juta peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan yang sempat dicabut akibat pemutakhiran data kemiskinan selama 3 bulan. Langkah ini dilakukan setelah muncul kisruh peserta yang dinonaktifkan dari PBI kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Pemerintah mengaktifkan kembali 11 juta peserta penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan yang sempat dicabut akibat pemutakhiran data kemiskinan. Kebijakan ini berlaku selama 3 bulan. Keputusan tersebut diambil setelah pimpinan DPR menggelar rapat bersama pemerintah Senin 9 Februari 2026. Selama masa 3 bulan, pemerintah akan melakukan pembenahan dan pengkinian data serta sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan setelah muncul kisruh peserta yang dinonaktifkan dari PBI kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu diantaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan anggaran sekitar 15 miliar untuk reaktivasi otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran bagi pasien penderita penyakit katastropik atau kronis. Dengan skema otomatis, pasien tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus administrasi ulang, sehingga tidak terjadi keterlambatan layanan. Untuk bisa mengadres kebutuhan masyarakat, kita mengusulkan agar bisa dikeluarkan SK Kemensos untuk 3 bulan ke depan, layanan katastropik yang 120.000 tadi itu otomatis direaktivasi. Jadi kalau maksudnya otomatis itu tidak, ini usulan Pak, ini usulan. Jadi kalau otomatis saja tidak perlu orangnya datang ke fasilitas kesehatan, tapi oleh pemerintah langsung direaktivasi sehingga tidak ada berhenti atau keraguan-raguan baik rumah sakit maupun masyarakat. Dan ini cukup dengan SK Kemenkos. Dan kalau ditanya biayanya berapa, Bapak Ibu kan tadi 120.000. Kalau kali 42.000 PBI sebulan paling 5 miliar Bapak Ibu. Jadi kita minta kalau bisa ya 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar. Saat ini peserta yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, termasuk peserta daftar yang dinonaktifkan pada Januari 2026. Kedua, peserta terverifikasi sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin. Dan ketiga, peserta mengidap penyakit kronis atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.